Kita masih upacara, kita masih menyanyikan lagu kebangsaan, kita masih pakai lambang-lambang negara, gambar-gambar pendiri bangsa masih ada di sini. Tetapi di negara lain, mereka sudah bikin kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Mereka ramalkan kita ini bubar. Memang berbicara pesimis 2030 bubar. Pemimpin itu harus memberikan optimisme pada rakyatnya. Pemimpin itu harus memberi semangat pada rakyatnya. Meskipun tantangannya berat, meskipun tantangannya tidak gampang. Memang mungkin ada yang banyak berbicara sekarang kita pahit. Nggak apa-apa pahit. Memang mungkin kita susah. Susah nggak apa-apa. Tapi kita melihat bahwa ada titik yang sangat terang yang kita tuju. Oke guys, selamat datang kembali di channel Pasti Bisa. Gimana kabarnya kalian? Saya doakan mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat. Nah guys, dalam jumpa video kali ini kita akan menyaksikan beberapa rekam jejak dari Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi. Tadi cuplikan tadi itu sepintas tentang rekam jejak Pak Prabowo waktu pada saat pencapresan tahun-tahun sebelumnya. Nah, di video ini tujuannya agar kita bisa mengenang lagi dan siapa yang pantas untuk menjadi presiden berikutnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak saja videonya sama-sama guys. Oke. Tim ses Prabowo mengaku menyerang Jokowi dengan sebutan PKI. Saya sebarkan PKI. Saya ini guys. PKI. Saya yang mengatakan Pak Jokowi itu Kristen. Agama tidak Itu jelas. guys. Tandain wajahnya. Circle-nya aja sekarang. Gampang orang kampungan itu ancaman itu biasa ya, itu yang saya sayangkan juga sebenarnya. Kenapa sih mesti ngancam-ngancam? Itu ya kenapa mesti ngancam-ngancam gitu? Loh, saya kenal juga kok. Emang gampang bunuh orang. Saya sesalkan itu. Itu saya sampaikan juga itu ke teman-teman sekalian. Ini mungkin kesempatan untuk menyampaikan. Untuk apa? Benar. Kalau kita berbeda pendapat dalam satu demokrasi, bukan dengan cara itu kan kampungan cara itu. Dan pasti ketahuan. Kampungan. Hanya soal waktu saja. Jadi tidak bisa berkelit untuk apa gitu. Dan semua aliran benang merahnya itu tidak ada kemana larinya. Di era demokrasi seperti ini masih ada pikiran seperti itu. Menurut saya bentuk kampungan gitu. Kampungan sekali gitu. Benar banget guys. Itu saya nggak suka. Saya titip sama kalian yang muda-muda. Jangan dibudayakan itu. Beda pendapat kita berbeda boleh. Nanti ketularan sama generasi kamu nanti. Setiap hari kita dulu. Apa ini bahasa Indonesia diajar? Ngeri guys, ngeri. Fitnah banyak sekali. Saya berikan contoh satu. Presiden Jokowi itu PKI. Banyak kita seperti itu di media sosial, di desa-desa, kampung-kampung, banyak sekali berita seperti itu. Saya itu sudah 4 tahun diam di fitnah-fitnah seperti itu. Sabar, ya Allah, sabar. Diam. Tapi sekarang saya mau ngomong karena sudah keterlaluan. Fitnahnya seperti itu. Saya sampaikan, PKI itu dibubarkan tahun 65. Kita tahu 65-66 PKI dibubarkan. Saya lahir itu tahun 61. Umur saya berarti baru 4 tahun. 4 tahun. Ngapain dan PKI balita? Nah guys, kalian dengar sendiri dan lihat sendiri
siapa yang pertama kali mencetuskan atau memfitnah Pak Jokowi PKI. Itu tadi orangnya guys. Lagian kan sudah dijawab sendiri oleh Pak Jokowi. Ketika PKI dibubarkan, beliau itu masih kecil, masih 4 tahun. Itu nggak masuk akal banget. Itu ngawur banget guys. Jadi kalau sampai sekarang masih ada yang bilang kayak gitu, berarti orang itu nggak berpikir gitu. Nah sekarang kita lihat ini. Dan Prabowo nggak ada yang pantas jadi presiden. Apa yang bisa Koko lakukan atau yang bisa Koko pilih dari orang-orang ini? Prabowo Yakin Kemal adalah orang yang Koko tolak di 2014 di 2019. Anies Baswedan adalah orang yang Koko tolak di Jakarta. Misalnya sampai ternyata dua orang ini bisa. Kalau pilih Prabowo netizen sudah siap dong. Tidak, mampus lu. Kemarin pilih yang baik dan yang terburuk. Jangan golput, pilih yang terburuk. Jangan Prabowo. Kalau golput gimana lagi? Kemarin Jangan golput. kita mau golput bilang jangan golput itu apa? Noda demokrasi. Ini alasannya saya mau datang dari episode 2 Kayaknya mungkin pengalaman dari gua gini. Kalaupun tidak memilih ya, saya belum tahu Pinter nih. di bedah aja. Jawabnya pinter nih. Gua nggak malu mengakui kesalahan. Dulu gua merasa golput itu tidak bisa diterima. Sekarang gua merasa golput itu pilihan yang masuk akal. Oke. Karena Benar, kalau tidak benar, ada benar. satupun dari dua calon ini yang gua lebih percaya, dari misalnya 50-50, paling nggak 60-40 deh, gua akan pilih yang 60. Oke. Kalau 50-50, dua-duanya poinnya gua nggak bisa memberikan hati gua akan menjadi warga negara yang baik, taat pajak, cinta pada Indonesia, tapi mungkin suara gua kesimpan karena gua nggak tahu yang mana. Jadi Pak, Nah, bener banget guys, itu jawaban yang cerdas. Gimana menurut kalian? Misalkan seandainya aja itu pilihannya cuma 2, Prabowo dan Anies. Kalian pilih yang mana guys? Tulis di komentar. Oke, kita lanjut. Presiden seperti mental yang dimiliki oleh Bapak Presiden itu harus ada. Kalau tidak, itu akan terjadi kesenjangan dalam pembangunan ke depan. Ini masyarakat Papua guys. Ya, kalau nggak salah dari Asmat, suku Asmat. Wow, ya begitu dekatnya Pak Jokowi Tiba dari semua sudah 2 kali. dengan masyarakat. Dan kami sangat membantu. Bayangin, presiden sebelumnya ya mana ada kayak gitu. Tuh. Masyarakat Asmat sangat 15 tahun nanti. karena ini untuk pertama kali. Untuk itu, atas nama pemerintah Kabupaten Asmat dan seluruh masyarakat Kabupaten Asmat, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo. Kami tidak bisa membalas erat kepedulian Bapak untuk masyarakat Papua, lebih khusus kami di Asmat. Kami hanya berdoa, kiranya Tuhan berkenan memberkati Bapak dalam upaya memajukan bangsa kita. Kami sangat mengharapkan kehadiran Bapak Presiden untuk kedua kalinya di Kabupaten Asmat untuk meresmikan berbagai proyek nasional yang dikerjakan di Kabupaten Asmat. Tuhan memberkati Bapak dan memberkati kita semua. Dormo. Salam hormat untuk Bapak Presiden. Nah guys, kalian bisa lihat sendiri, Pak Jokowi itu begitu dicintai di Papua. Bukan saja di Papua, di seluruh Indonesia, terutama ya Papua tadi, karena di suku Asmat itu 15 tahun penantian akhirnya bisa diwujudkan oleh Pak Jokowi. Bayangin 15 tahun menanti. Yang kemarin kemana aja gitu ya.
setelah 15 tahun akhirnya bisa diwujudkan oleh seorang Jokowi yang katanya bangak plongo, nggak becus segala macam. Akhirnya bisa pembangunan di Papua itu bisa menjadi sama dari pulau-pulau yang lainnya. Salut lah. Oke guys, coba kita lihat lagi, ini disambut meriah oleh masyarakat Malaysia. Coba kita lihat. Wow. Wow. Keren. Wah, itu anak SD mana itu? Oh, pakainya sama ya guys. Mirip-mirip sama SD di tempat kita di Indonesia. Pribadi dia sangat sederhana, sangat humble, dan dia adalah seorang presiden yang mudah untuk kita dekati. Presiden Jokowi memang sangat approachable, sangat santai. Soalan-soalan yang kita berikan secara spontan pun beliau boleh jawab dengan santai lah gitu. Pagi jamnya temu lalat jahe, itu sudah saya kerjakan 21 tahun yang lalu. Wow. Setiap kali Pak Presiden turun menantini rakyat setempat, di mana beliau memang sangat mesra, dan kebanyakan dalam kalangan rakyat ini memang menanti-nantikan kehadiran beliau. Beliau sama dan merendah diri, tidak ada jarak di antara diri beliau sendiri bersama dengan rakyat. Dan apa yang paling menjadi perhatian saya, beliau sendiri akan memanggil dan mengambil gambar bersama dengan masyarakat setempat. Wow. Presiden Joko Widodo, atau lebih mesra disapa Pak Jokowi ini, sebenarnya dikenali oleh rakyat Indonesia sebagai seorang pemimpin yang berjiwa rakyat, yang mana beliau seringkali melakukan aktiviti untuk bermesra dan juga bersama dengan penduduk-penduduk di sekitar Indonesia ini. Dan hari ini kami berkesempatan, berpeluang mengikuti beliau sendiri untuk bersama-sama menyantuni masyarakat di kawasan Pasar Tanah Abang ini. Wow. Jadi Tanah Abang ini adalah pasar tekstil, pasar pakaian, pasar garmen yang terbesar di Indonesia. Nah guys, itu tadi sebuah pengalaman dari salah satu wartawan dari Malaysia. Wartawan itu sendiri yang ngomong kalau Pak Jokowi itu ya humble, rendah hati, dan dicintai masyarakat. Keren. Oke, coba kita lanjut lagi guys. Mentor dalam pemerintahan namanya Jokowi. Seseorang yang dicap pelongo, seseorang yang dicap tidak pintar, dengan badan yang sangat kurus. Beliau punya seragam Satgas dengan dipoto, dan saya diskusi dengan beliau, Pak, dari seluruh foto yang Bapak suka ketika kampanye, ketika menjadi wali kota, hari itu gubernur, sampai Bapak jadi presiden, foto mana yang paling suka? Saya paling suka foto saya pakai baju Satgas itu, katanya. Yang saya rasakan Bapak Ibu, dalam kultur kami sebagai orang Jawa, orang Solo gitu, melihat, silakan hina saya bisa-bisa, silakan kamu caci maki saya bisa-bisa, tapi langkah saya tidak akan pernah berhenti untuk memajukan negeri ini. Itu pesan dari beliau yang luar biasa. Benar. Dan dengan segala keterbatasan beliau, dengan stempel PKI pada saat itu, sehingga dia harus kalah dalam beberapa tempat dan kontestasi, ada kata menyerah. Bahkan di daerah yang kalah, cinta beliau diberikan habis-habisan pada daerah yang kalah. Saya belajar dari itu. Keberanian untuk menunjukkan bahwa Indonesia mesti berdaulat dalam bidang politik, dia tunjukkan, wabil khusus dalam politik ekonomi. Semua boleh teriak keras, semua boleh lantang berbicara, tapi itu mulut, bukan bibir. Dan paling mendasar antara Presiden SBY dan Presiden Jokowi. Saya lihat Perbedaan bahwa SBY dan Jokowi. Nah, Presiden simak guys. SBY dulu, saya anggap beliau itu ragu-ragu selalu ya di dalam masa kepresidenannya, dan karena itu juga pada akhirnya almost as if he is giving up. Jadi itu saya lihat bahwa tidak ada lagi dia itu dorongan untuk melakukan
perbaikan dan sebagainya. Dan itu kelihatan waktu dia mau melakukan konvensi tentang siapa yang akan jadi calon presiden daripada Partai Demokrat. Mula-mula dia mau laksanakan, sudah kumpul semua, sudah berhenti semua sebagai menteri, tapi ternyata akhirnya dibatalkan begitu saja. Jadi you can see no guts. Nah, kalau kita lihat Pak Jokowi ini memang is a very simple man, but he has guts. And not only guts, but he does his work also untuk mencapai ini. Itu adalah tentu saja dia mau mempertahankan bahwa dia ada pengaruh terhadap siapa yang akan menggantikan dia. Oke guys, itulah tadi beberapa cuplikan dari rekam jejaknya seorang Jokowi dan juga Pak Prabowo. Tadi juga ada cuplikan Pak Ganjar sedang mengungkapkan bahwa mentor dia selama ini adalah seorang Jokowi, karena beliau itu melihat dari perjuangannya Pak Jokowi yang dihina terus-menerus, tapi tetap melaksanakan tugas dengan sepenuh hati, dengan kerja keras dan nyata hasilnya. Jadi Pak Ganjar itu salut dan menjadikan Pak Jokowi itu sebagai gurunya. Oke guys, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jumpa lagi di video-video selanjutnya. Salam.